Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Selamat sore, petang, menjelang malam. Salam, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita masing-masing, baik yang di Pastori, di Perumnas, baik yang di Serang Residen. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini lewat ibadah Raya Minggu kita boleh memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Sesudah Yesus mati di atas kayu salib, hari ketiga dia bangkit, lalu ia menampakkan dirinya kepada murid-murid, kepada Maria Magdalena, kepada Maria ibu Yesus, kepada murid-murid, dan akhirnya diberitakan kepada seluruh dunia ini, dimulai dari Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya juga menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba Tuhan sekalipun yang saya hormati. Saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita berdoa, kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sore petang ini. Puji Tuhan, yang dirangkai dengan ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang dirangkai dengan ibadah Raya Minggu. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, segera saja kita memperhatikan firman Allah dari Wahyu pasal yang ke-11, dari Wahyu pasal yang ke-12. Puji Tuhan. Dari Wahyu yang ke-12. Puji Tuhan. Haleluya. Namun sebelum kita membaca Wahyu 12 ini, perlu untuk diketahui bahwa Wahyu secara khusus Wahyu 12 ayat 1 itu merupakan penggenapan dari Wahyu 11 ayat 19. Amin, saudaraku. Jadi Wahyu 12 ayat 1 itu merupakan penggenapan dari Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Puji Tuhan. Dan penggenapannya itulah Wahyu 12 ayat 1. Puji Tuhan. Berarti Wahyu 12 ini, saudaraku, berarti Wahyu 12 ini adalah berbicara tentang kemuliaan dari Allah. Puji Tuhan, ini merupakan sebagai pendahuluan. Ini merupakan sebagai pendahuluan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi untuk berada di dalam kemuliaan Allah yang kekal, tentu diawali dengan suasana kebangkitan. Kalau kebangkitannya benar, kalau kematiannya benar, maka sudah barang tentu kebangkitannya benar. Tetapi kalau kematiannya tidak benar, maka tentu kebangkitannya juga tidak benar. Itulah yang disebut kebangkitan palsu. Misalnya banyak orang melayani Tuhan, tetapi tanpa tahbisan yang benar, tanpa tahbisan yang suci dan mulia. Melayani tetapi disertai dengan dosa kejahatan dan disertai dengan dosa kenajisan. Itu adalah merupakan kebangkitan yang palsu. Amin, saudaraku. Namun berkaitan dengan itu, kita lihatlah dulu supaya suasana kebangkitan ini betul-betul kita rasakan,
Maka kita lihat dulu 1 Timotius pasal yang ke 2 Timotius maksud saya. 2 Timotius ayat yang ke-16. Ya, 2 Timotius ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menempatkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, sebelum diangkat dalam kemuliaan, terlebih dahulu Yesus melewati suasana kebangkitan. Terlebih dahulu Yesus melewati suasana kebangkitan. Puji Tuhan. Dalam suasana kebangkitan itu, ia menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Ia menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, kepada hamba-hamba Tuhan, terkhusus kepada 12 murid Yesus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dan itu juga dinyatakan, ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sesuai dengan 1 Korintus pasal yang ke-10, ya, sesuai dengan 1 Korintus pasal yang ke-15 maksud saya, sesuai dengan 1 Korintus yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ayat 1 sampai dengan ayat 11. Puji Tuhan. Saudara, pada saat kebangkitan itu Yesus menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 murid, puji Tuhan, dan yang terakhir kepada Rasul Paulus. Yang terakhir kepada Rasul Paulus. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 9. Ayat 8 maksud saya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Puji Tuhan. Saudaraku, yang terakhir Yesus menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus. Dan ketika Yesus menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir belum waktunya. Anak yang lahir belum waktunya sama dengan bayi prematur, berarti tidak berdaya. Tubuh dan tangannya tidak berdaya untuk digerakkan. Tidak berdaya, gambaran dari kehidupan yang tidak sanggup, tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Gambaran dari suatu kehidupan yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Namun kita baca ayat 9. Karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Puji Tuhan. Inilah gambaran dari bayi prematur, tidak layak di hadapan Tuhan, hina dan tidak layak. Orang yang merasa diri hina, tidak layak, menganggap dirinya orang yang paling berdosa. Tapi beda dengan orang yang merasa diri mampu, berarti merasa diri orang yang mampu, menganggap dirinya layak dan bahkan lebih layak dari orang lain. Tetapi Rasul Paulus merasa tidak mampu. Dia merasa hina dan tidak layak.
Puji Tuhan. Namun pada ayat yang ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Namun oleh karena kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus, tetapi oleh karena kasih karunia ia dilayakkan oleh Tuhan. Bukan saja dilayakkan, namun juga dimampukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, teramat lebih dalam pemberitaan Injil kepada bangsa kafir maupun bangsa Yahudi. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah suasana kebangkitan. Inilah suasana kebangkitan. Hidup dalam kasih karunia. 1 Korintus 15 ayat 11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi kalau kita melayani dalam suasana kebangkitan, banyak orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita merupakan gambaran dari rumah Tuhan yang adalah pintu gerbang surga. Amin, saudaraku. Inilah kuasa dari kebangkitan. Banyak orang berkuasa sehingga orang lain percaya kepada Tuhan. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pendeknya rumah Tuhan adalah pintu gerbang surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Namun kita akan kembali membaca 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh ini, berbicara tentang kematian Yesus Kristus. Dia Allah turun ke dunia menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Dan yang menjadi saksinya adalah Roh Allah. Puji Tuhan, amin, saudaraku. Kemudian dalam suasana kebangkitan, ia menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, tadi sudah disampaikan. Selanjutnya kebangkitan itu diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan kebangkitan itu selanjutnya kebangkitan itu diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itulah bangsa kafir. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dimulai dari Yerusalem, kemudian Yudea, lalu Samaria, sampai akhirnya ujung bumi, ujung dunia, sampai ke ujung dunia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Singkatnya, agunglah rahasia ibadah kita ini. Puji Tuhan. Jadi suasana kebangkitan itu jelas ada kaitannya dengan ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Tetapi kita melayani Tuhan di dalam kesucian. Itulah kebangkitan yang benar. Kalau melayani tanpa kesucian, itu merupakan kebangkitan palsu. Mengapa? Karena kematiannya palsu. Kiranya dapat dipahami dengan benar. Amin, saudaraku. Itulah suasana kebangkitan secara singkat. Namun kalau kita tetap bertekun dengan suasana kebangkitan semacam itu, sampai pada akhirnya juga di dalam 1 Timotius 3 tadi, saya baca kembali, di dalam 1 Timotius 3 ayat 16 itu, setelah diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, selanjutnya yang dipercaya dalam dunia, selanjutnya diangkat dalam kemuliaan. Kalau kita bertekun dalam suasana kebangkitan, maka satu kali kelak nanti akan diangkat dalam kemuliaan. Amin. Diangkat dalam kemuliaan. Ayo, mari kita bertekun dalam suasana kebangkitan. Berarti
menghargai kasih karunia seperti Rasul Paulus menghargai kasih karunia. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, kasih karunia yang dinyatakan Tuhan kepadanya tidak sia-sia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, kalau kita bertekun dalam suasana kebangkitan, satu kali kelak kita akan dibawa sampai kepada kedudukan yang paling tinggi, yaitu dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Ayo bertekun dalam suasana kebangkitan. Sekarang kita kembali melihat Wahyu 12. Melihat Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat 18 dalam pengajaran tabernakel. Wahyu 12 terkena pada Shekinah glory. Dalam pengajaran tabernakel, Wahyu 12 terkena pada Shekinah glory atau cahaya kemuliaan Allah. Atau cahaya kemuliaan Allah. Pendeknya Wahyu 12 ada di dalam kemuliaan Allah. Pendeknya Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat 18 ada di dalam kemuliaan Allah. Amin. Ada di dalam kemuliaan Allah. Jadi Wahyu 12 ini tidak lagi berbicara soal korban-korban yang dipersembahkan seperti pasal-pasal sebelumnya, termasuk pasal 11 di mana dua saksi Allah yang diutus oleh Tuhan, itulah Musa dan Elia, juga menjadi korban di hadapan Tuhan. Tetapi kalau berbicara tentang kemuliaan, di situ tidak ada lagi berbicara soal korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat 18 ada di dalam kemuliaan Allah penuh. Amin. Puji Tuhan. Beberapa tanda kemuliaan dalam Wahyu 12 yaitu beberapa tanda kemuliaan Allah dalam Wahyu 12 yaitu angka Romawi pertama. Angka Romawi pertama, seorang perempuan berada dalam naungan dari tiga benda penerang. Ya, seorang perempuan berada dalam naungan dari tiga benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Yaitu matahari, bulan, dan bintang. Berarti untuk berada di dalam kemuliaan penuh, terlebih dahulu melewati sebuah proses dari Allah Tritunggal. Ya, melewati sebuah proses, puji Tuhan, dari Allah Tritunggal, yaitu satu matahari. Ya, satu matahari adalah bayangan atau gambaran dari Allah Bapa. Matahari itu merupakan bayangan ataupun gambaran dari Allah Bapa dengan tabiatnya yaitu kasih. Dengan tabiatnya yaitu kasih. Puji Tuhan. Kolose 3 ayat 14-15. Kolose 3 ayat 14-15. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Puji Tuhan. Saudaraku, kasih sudah menjadi tabiat daripada anak-anak Tuhan. Kasih sudah harus menjadi tabiat dari anak-anak Tuhan. Amin. Teristimewa imam-imam atau orang-orang yang melayani Tuhan. Fungsi dari kasih, sedangkan fungsi dari kasih ialah sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
itulah tanda bahwa damai sejahtera Kristus telah memerintah di dalam hati kita masing-masing. Itulah tanda bahwa kita sudah berada di dalam pemerintahan Allah. Amin, saudaraku. Itulah tanda bahwa kita sudah berada di dalam pemerintahan Allah, berada di dalam kemuliaan Allah. Lebih jauh kita lihat kemuliaan Allah, Matius 13 ayat 43. Matius 13 ayat 43. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka dalam kemuliaan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan, orang-orang benar bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Dengan lain kata, berada di dalam kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yaitu, pakaian kasih sudah harus menjadi pakaian kita. Amin, saudaraku. Kasih sudah harus menjadi pakaian kita. Puji Tuhan, supaya kelak kita bercahaya seperti cahaya matahari di dalam kemuliaan kekal. Puji Tuhan. Kemudian 2, bulan. Bulan adalah gambaran atau bayangan dari Allah Anak. Bulan adalah gambaran atau bayangan dari Allah Anak dengan tabiatnya, yaitu korban atau penebusan untuk pembenaran. Tabiatnya sebagai korban penebusan untuk pembenaran. Amin, saudaraku. Jadi jelas dari tabiat ini kita menyimpulkan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari Ibrani 1 ayat 2-3. Ibrani 1 ayat 2-3. Ibrani 1 ayat 2-3, demikian firman Tuhan. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Puji Tuhan. Yesus anak Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus anak Allah, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Amin. Berkuasa menopang segala yang ada, atau menopang segala sesuatu yang ada ini. Puji Tuhan. Jadi firman Allah itu sanggup menopang kita di dalam segala perkara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. B, berkuasa untuk mengadakan penyucian dosa. B, berkuasa untuk mengadakan penyucian dosa. C, akhirnya membawa kita sampai kepada suatu kedudukan yang sangat tinggi, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berada di sebelah kanan Allah Bapa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 3-4. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan.
Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Puji Tuhan. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus adalah gambaran Allah. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus adalah gambaran Allah. Artinya, firman pengajaran yang rahasianya dibukakan berkuasa untuk membawa kehidupan kita sampai kepada kemuliaan Allah atau kemuliaan kekal. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi ada saja rupa-rupanya ada saja orang-orang Kristen yang tidak menghargai cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yaitu orang-orang yang binasa. Antara lain, tadi sudah dibaca ya, antara lain, istri pertama, orang-orang yang tidak percaya. Antara lain, istri pertama, orang-orang yang tidak percaya. Menunjuk pengejek-pengejek. Ya, puji Tuhan. Jadi ada saja orang-orang Kristen yang tidak percaya, yaitu orang-orang yang binasa. Antara lain, siapakah orang-orang yang binasa itu? Antara lain, istri pertama, orang-orang yang tidak percaya, yang hatinya tidak percaya. Menunjuk pengejek-pengejek. Pengejek-pengejek ini hidup menurut hawa nafsunya semata. Pengejek-pengejek ini hidup menurut hawa nafsunya, tidak menuruti keinginan Tuhan, sesuai dengan 2 Petrus 3 ayat 3-7. Sesuai dengan 2 Petrus 3 ayat 3-7. Demikian firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat yang keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Tidak percaya janji, tidak percaya firman. Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ayat 7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Puji Tuhan. Tulis saja, pengejek-pengejek tidak percaya kepada firman Allah yang hidup, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Amin, saudaraku. Sebagai bukti-bukti, 1, tidak percaya dengan janji kedatangan Tuhan. Tidak percaya dengan janji kedatangan Tuhan. Sehingga di sini mereka berkata, sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Puji Tuhan. Inilah bunyi ejekan-ejekan mereka. Puji Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen seperti ini. Orang Kristen yang tidak percaya berkata seperti ini. Dari dahulu pendeta selalu khotbah, kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Tetapi dunia yang ada ini sama saja tidak berubah. Ini orang yang tidak percaya. Amin, saudaraku. 2, sengaja tidak mau tahu, tidak peduli terhadap firman Allah berkuasa menciptakan langit dan bumi. Sengaja tidak mau tahu atau tidak peduli terhadap firman Allah yang berkuasa menciptakan langit dan bumi. Saudara,
Langit dan bumi ini tidak mungkin ada dengan begitu saja. Amin saudaraku, puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saya yang kedua sengaja tidak mau tahu dan tidak peduli. Begitu yang kedua ya. Puji Tuhan. Mengerti saudara? Jadi yang pertama tidak percaya dengan janji kedatangan Tuhan. Yang kedua sengaja tidak mau tahu atau tidak peduli terhadap beberapa hal. Strip pertama, firman Allah berkuasa menciptakan langit dan bumi. Amin saudaraku. Strip yang kedua, tidak peduli dengan peristiwa air bah yang membinasakan itu. Puji Tuhan. Strip yang ketiga, tidak peduli dengan pemulihan yang dikerjakan oleh firman Allah untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Puji Tuhan, tidak peduli bahwa firman Allah berkuasa untuk memulihkan kita, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Amin saudaraku. Strip yang ketiga, tidak peduli dengan hari penghakiman. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, inilah orang-orang yang tidak percaya tadi. Dapat dipahami saudaraku. Kita kembali memperhatikan 2 Korintus 3. 2 Korintus 4 tadi maksud saya. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Puji Tuhan, tidak usah ditulis. Saya hanya membaca kembali. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, berarti belum terjadi pembukaan rahasia firman. Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, tidak percaya kepada pembukaan rahasia firman. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Jadi orang yang binasa, orang-orang yang binasa itu antara lain adalah orang-orang yang tidak percaya. Saya sudah sampaikan di atas tadi mengenai orang yang tidak percaya. Baru lagi antara lain, tadi orang-orang Kristen yang tidak menghargai cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yaitu orang yang binasa antara lain. Strip yang kedua, orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Puji Tuhan. Saudaraku, pada masa ini, masa-masa sekarang ini, dunia dengan arusnya yang begitu deras berusaha untuk menghanyutkan hidup rohani orang-orang Kristen. Sebab arus dunia ini akan membawa kehidupan dari orang-orang Kristen untuk menyembah Tuhan-Tuhan kecil di bumi ini. Itulah yang disebut ilah zaman. Amin saudaraku. Hati-hati. Jadi orang-orang yang Kristen yang tidak menghargai cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yaitu orang-orang yang binasa, antara lain orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Sedangkan sekarang ini dunia arusnya begitu deras untuk berusaha untuk menghanyutkan hidup rohani dari orang-orang Kristen. Sementara arus dunia ini membawa kehidupan orang-orang Kristen untuk menyembah Tuhan-Tuhan kecil di bumi ini. Itulah yang disebut ilah zaman. Jangan kita digilas oleh zaman ini. Amin saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami. Jangan sampai misalnya, jangan karena kesibukan yang ada di dunia kita tinggalkan ibadah dan pelayanan. Jangan kita tinggalkan jam-jam doa. Karena Tuhan-Tuhan kecil di bumi yang adalah merupakan ilah zaman. Apalagi di era modernisasi ini, arus dunia begitu hebat untuk mempengaruhi kehidupan rohani anak-anak Tuhan. Bahkan sampai dihanyutkan untuk ditenggelamkan. Akhirnya mengalami kematian rohani. Oleh ilah zaman, Tuhan-Tuhan kecil di bumi. Jadi jangan sampai kita tidak mau tahu dengan itu. Jangan sampai kita tidak peduli dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah pembukaan rahasia firman pengajaran mempelai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 5. 2 Korintus 4 ayat yang kelima. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. Puji Tuhan.
Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus adalah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan dalam kemurnian. Puji Tuhan, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus adalah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan dalam kemurnian. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi di dalam pemberitaan itu murni pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Singkatnya, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus membawa kita sampai kepada kemuliaan kekal, sama dengan segambar serupa dengan Allah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah sidang jemaat GPT Betania Serang dan Cilegon, lewat firman pengajaran yang rahasianya dibukakan, kita diperkenalkan. Itulah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, betul-betul dalam kemurnian. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk membawa kita sampai kepada kemuliaan kekal. Itulah Wahyu 12. Itulah suasana kemuliaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih. Puji Tuhan. Ya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari semakin rendah hati. 3. Bintang-bintang. 3 bintang-bintang, gambaran atau bayangan dari Allah Roh Kudus dengan tabiatnya, mengurapi atau memberi pertolongan. Ya, disebut dengan parakletos. Ya, tabiatnya mengurapi atau memberi pertolongan disebut dengan parakletos. Amin, saudaraku. Marilah kita baca Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, ayat 25, kemudian Injil Yohanes 16 ayat 7 sampai 8 dan ayat 13. Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dan 25. Injil Yohanes 16 ayat 7 sampai 8 dan ayat 13. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan 16 sampai 17 dan 25. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama dengan kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lalu Injil Yohanes 16 ayat 7 sampai 8 dan 13. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, fungsi dari Roh Kudus ada 7 sesuai dengan apa yang sudah kita baca tadi. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita mengambil suatu kesimpulan bahwa fungsi dari Roh Allah, Roh Kudus ada 7. 1. Penolong. 2. Menyertai. 3. Penghibur. 4. Mengajarkan. 5. Mengingatkan. 6. Menginsafkan. 7. Memimpin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau kita ini dalam susunan tabernakel, 7 perkara ini terkena kepada pelita emas. Amin, saudaraku. Terkena pada pelita emas. Tunjukkan dulu pelita emas. Ini. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini roh yang bernyala-nyala. Amin, saudaraku. Puji. Dan yang di tengah-tengahnya, yang terbesar ada di tengah-tengahnya. Amin, saudaraku. Yang di tengah-tengahnya itulah yang keempat. Berarti fungsi dari Roh Kudus itu juga mengajarkan. Amin, saudaraku. Mengajarkan. 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27. Suratan 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27. Semoga bisa diikuti. Suratan 1 Yohanes 2 ayat 20 sampai 27, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Puji Tuhan. Tanda bila seseorang diurapi Tuhan, tanda bila seseorang berada di dalam pengurapan Allah Roh Kudus yang penuh, ia tidak perlu diajar oleh orang lain. Ia tidak perlu diajar oleh orang lain. Mengapa demikian? Karena pengurapan dari Allah Roh Kudus itu mengajar kita tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Jadi saudara, ada 2 hal terjadi di dalam pengurapan. Jadi ada 2 hal yang terjadi kalau kita betul-betul berada di dalam pengurapan yang penuh. Ya. 1, tidak perlu diajar oleh orang lain. Tidak perlu diajar oleh orang lain. Puji Tuhan. Kalau seorang pelayan Tuhan, kepadanya dipercayakan oleh Tuhan, dikaruniakan karunia-karunia Roh Kudus, maka kalau dia betul-betul hidup di dalam pengurapan dari Allah Roh Kudus, dia tidak perlu diajar, dia tidak perlu disuruh, dia tidak perlu diperintah untuk melakukan segala sesuatu yang terkait dengan karunia yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Baik seorang pemimpin pujian, dia tahu apa yang dia lakukan. Tentu bersama dengan Roh Kudus, dia akan mempersiapkan segala sesuatunya sebelum ibadat dimulai. Demikian juga dengan karunia yang lain. Pembaca firman, termasuk singer, baik juga para pemain musik, Infokus yang mengelola live streaming, bahkan sampai kepada pengetikan khotbah dan pengeditan khotbah. Tidak perlu diajar. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu sebelum ibadah dimulai, supaya di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Itu tanda
jika seseorang ada dalam pengurapan dari Allah Roh Kudus yang penuh. Tetapi dengan jujur dan oleh kejujuran ini saya menyampaikan dengan hati yang hancur. Terlalu banyak di antara kita yang belum hidup dalam pengurapan dari Allah Roh Kudus yang penuh. Jangan kita bodoh. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. 2. Tidak ada lagi dusta. Tidak ada lagi dusta. Puji Tuhan. Doakan saya supaya saya tidak hidup di dalam dusta, sehingga saya menyampaikan firman Tuhan penuh dengan kuasa dari Allah Roh Kudus. Amin, saudaraku. Yakobus 3 ayat 2. Dalam setiap perkataan tidak terdapat lagi dusta. Yakobus 3 ayat yang kedua. Yakobus 3 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Boleh saya baca ayat pertama, dosa karena lidah. Ayat 1, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Puji Tuhan. Berarti lebih baik dengar-dengaran saja. Amin, saudaraku. Jangan selalu menggurui tapi tidak dengar-dengaran, itu tidak baik. Ayat 2. Ini yang terpenting, jangan dilewatkan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi saudaraku, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Kalau dia tidak lagi berdusta di dalam setiap perkataan-perkataan yang terucap dari mulut, ia adalah orang yang sempurna. Amin. Amin. Sempurna sama dengan berada di dalam kemuliaan yang kekal. Nah, itulah pekerjaan dari Allah Roh Kudus, juga membawa kita untuk sampai berada dalam kedudukan yang sangat tinggi. Berarti berada dalam kemuliaan Allah yang kekal. Shekinah glory. Shekinah gloria. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian tanda dalam kesempurnaan. Dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Dapat juga, ini tanda lain dalam kesempurnaan, dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara perhatikan baik-baik ya. Tubuh itu terdiri dari banyak anggota. Strip pertama ada kepala, ada bagian kepala. Ada juga ada bagian tubuh. Amin, saudaraku. Kepala dengan bagian-bagiannya. 1 mata, 2 telinga, 3 hidung, 4 mulut, 5 kulit atau perasaan. Amin, saudaraku. Kemudian tubuh dengan bagian-bagiannya. Strip pertama 2 tangan, strip yang kedua 2 kaki, strip yang ketiga 10 jari-jari tangan dan 10 jari-jari kaki. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Mari kita lihat lebih jauh mengenai anggota-anggota tubuh yang sudah terkendali tadi. Itu tanda keadaan sempurna ya. Amin. 1 Korintus 12. Sekiranya kita diberkati Tuhan dalam pemberitaan firman lewat ibadah kebangkitan yang dirangkai dengan ibadah raya minggu. 1 Korintus 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan, banyak anggota tetapi satu tubuh, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Puji Tuhan, tubuh itu satu tapi anggota-anggotanya banyak.
namun sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Amin. Demikian pula Kristus. Ya, karena Kristus kepala satu, maka tubuh juga satu, walaupun anggota-anggotanya banyak. Amin, saudaraku. Pendeknya, jikalau kita telah menjadi satu, maka kita sama dengan Kristus adalah satu. Kalau anggota tubuh sudah menjadi satu, sama dengan Kristus kepala adalah sama dengan juga berada dalam kemuliaan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Puji Tuhan. Sebab dalam satu roh kita semua, strip pertama, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Berarti ada di dalam tanda kematian dan kebangkitan Kristus. Itu kalau itu tanda kesatuan. Ada dalam tanda kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam satu roh kita semua, strip pertama, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Berarti tubuh yang sudah melewati pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Amin, saudaraku. Mati terhadap dosa, bangkit atau hidup dalam kebenaran bagi Allah. Amin, saudaraku. Kemudian strip yang kedua, diberi minum dari satu roh. Diberi minum dari satu roh, artinya menikmati karunia-karunia yang berbeda-beda, namun sumbernya adalah roh yang satu dan yang sama. Maka antara seorang pelayan Tuhan dengan pelayan yang lain tidak boleh sikut menyikut. Walaupun karunia-karunia dan jabatan-jabatan berbeda, tapi semuanya itu berasal dari roh yang satu dan yang sama. Puji Tuhan. Lalu ayat 14 sampai 17. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 16. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Jadi dari pembacaan ayat 14 sampai dengan ayat 17, kita mengambil suatu kesimpulan bahwa tubuh itu terdiri dari banyak anggota. Amin, saudaraku. Ada kaki, tangan, telinga, mata, hidung atau penciuman. Kiranya dapat dipahami dengan lain, juga anggota tubuh yang tidak disebutkan, anggota tubuh yang lain yang tidak disebut. Amin, saudaraku. Tetapi yang pasti, strip pertama, tidak boleh, tiap-tiap anggota tubuh tidak boleh minder. Yang pasti, tiap-tiap anggota tubuh tidak boleh minder sesuai dengan ayat 15. Seperti kaki berkata, karena aku bukan tangan. Nah, ini minder. Rendah diri, seperti kaki berada di tempat yang paling rendah. Lalu dia berkata dalam keminderannya, dalam ketidakpercaya dirinya, karena aku bukan kaki, aku bukan tangan. Itu minder. Saudara, seperti apapun kita ada, tidak perlu minder. Tuhan jauh lebih tahu tentang kondisi tiap-tiap anggota tubuh. Tuhan yang membentuk kita. Ada kulit putih, tidak usah sombong. Ada kulit hitam, tidak usah juga rendah diri. Amin, saudaraku. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Yang pendek tidak usah rendah diri. Ada yang cantik, ada yang jelek. Yang jelek tidak usah rendah diri. Tuhan tidak pernah salah membentuk,
menciptakan manusia. Kalau rendah diri dengan secara tidak langsung kita sedang mempersalahkan Tuhan dan pekerjaannya. Kita harus sadar di situ. Amin. Kemudian strip yang kedua, tidak boleh juga meninggikan diri. Sesuai dengan ayat 16. Seperti telinga berkata, karena aku bukan mata. Seperti telinga berkata, karena aku bukan mata. Memang bagi anggota tubuh pada bagian tubuh, bagian kepala, anggota tubuh pada bagian kepala yang tertinggi itu sudah pasti mata. Tetapi hampir sama dengan tingginya adalah telinga. Yang berkata tadi, karena aku bukan mata. Ini sama dengan meninggi-ninggikan diri. Sama dengan sombong. Ini tidak boleh ada di antara anggota-anggota tubuh. Amin, saudaraku. Apapun kelebihan-kelebihan yang kita punyai, tidak boleh sombong. Apapun seberapa banyak berkat-berkat, seberapa besar kepercayaan Tuhan yang kita terima dari Tuhan, tidak boleh meninggikan diri. Yang Tuhan mau tiap-tiap anggota tubuh lebih baik dengar-dengaran, supaya tetap ada di bawah naungan terang Allah, terang Roh Kudus. Mata itu menunjuk kepada Roh Kudus. Amin, saudaraku. Itu harus dipahami dengan baik. Kemudian strip yang ketiga, tidak boleh egois atau mementingkan diri sendiri sesuai dengan ayat 17. Pada ayat 17 ini dikatakan, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau egois, resiko dampak positif, dampak negatif kalau egois ada dua. Satu, tidak dengar-dengaran, seperti kehilangan telinga. Seperti kehilangan telinga, atau itu menunjuk kepada orang tuli. Ya, gendang telinga sudah rusak. Puji Tuhan, rawat gendang telinga, karena gendang telinga itu sangat peka dan sensitif. Amin, saudaraku. Kemudian dampak negatif yang kedua, tidak lagi hidup di dalam doa penyembahan. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, tubuh terdiri dari banyak anggota, tetapi yang pasti yang harus kita ketahui, tidak boleh diabaikan. Satu, strip pertama, tidak boleh minder. Amin. Strip yang kedua, tidak boleh sombong, meninggikan diri. Strip yang ketiga, tidak boleh egois. Karena dampak negatif egois, tidak hidup, tidak dengar-dengaran. Dua, tidak hidup dalam penyembahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 18. Padahal, saudaraku, sebelum kita baca ayat 18, padahal seorang hamba Tuhan sangat membutuhkan telinga. Hamba itu harus dengar-dengaran. Dan untuk apalagi seorang gembala sidang sangat membutuhkan pembuka rahasia firman, maka selain dengar-dengaran, dia harus datang di kaki salib Kristus, tersungkur di bawah kaki Tuhan, sujud menyembah. Untuk menantikan pembukaan firman, dibutuhkan penyembahan yang berjam-jam. Amin, saudara. Puji Tuhan. Sebab itu hamba Tuhan tidak boleh egois. Pelayan Tuhan tidak boleh egois. Tidak boleh mementingkan diri sendiri. Amin. Barulah masuk ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Inilah tubuh Kristus. Ayat 18 ini adalah gambaran dari
tubuh Kristus yang sempurna. Karena Tuhan tidak pernah salah di dalam hal membentuk manusia. Tuhan tidak pernah salah di dalam hal menciptakan manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan Tuhan tahu letak dari anggota-anggota tubuh. Nah, inilah posisi dari anggota-anggota tubuh yang sempurna. Singkatnya, Roh Kudus Allah telah membawa kehidupan dari gereja Tuhan sampai kepada kemuliaan kekal. Nah, itu kesimpulan dari seluruhnya. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Kemudian lanjut, kita kembali memperhatikan beberapa tanda kemuliaan dalam Wahyu 12 tadi. Angka Romawi kedua. Angka Romawi kedua. Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Tadi kemuliaan yang pertama Wahyu 12 ayat 1 sampai ayat 6 secara khusus ayat 1. Sekarang beberapa tanda kemuliaan dalam Wahyu 12, yaitu angka Romawi kedua ayat 7 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan, naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Puji Tuhan. Singkatnya dari apa yang telah kita baca, pembacaan dari ayat 7 sampai ayat 9, intinya di sini adalah naga dikalahkan dan dilemparkan ke bumi bersama-sama malaikat-malaikatnya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Pada ayat 7, di sini kita melihat Mikael berperang melawan naga. Mikael dibantu dengan malaikat-malaikatnya. Sedangkan naga juga dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian pada ayat 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Jadi tanda kemuliaan yang kedua ada kemenangan. Amin, saudaraku. Tanda kemuliaan dalam Wahyu kedua, Wahyu 12, di dalam tanda kemuliaan ada kemenangan. Puji Tuhan, ada kemenangan. Sebab naga dan malaikat-malaikatnya tidak lagi mendapat tempat di surga. Jadi tanda kemuliaan yang kedua yang terdapat pada Wahyu 12 adalah kemenangan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab naga dan malaikat-malaikatnya tidak lagi mendapat tempat di dalam kemuliaan. Puji Tuhan, malaikat-malaikat dari naga yang jelas dapat dilihat oleh mata, ya nabi-nabi palsu. Dan juga anti-kris. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan juga penyesatan-penyesatan yang lain. Kemudian pada ayat 9, naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik.
Jadi ada kemenangan. Inilah tanda kemuliaan. Yang kedua dalam Wahyu 12. Puji Tuhan. Semoga malaikat-malaikat naga tidak terdapat di tengah-tengah perhimpunan ibadah-ibadah yang dipercayakan oleh Tuhan di bumi ini. Semoga para pemirsa, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini, supaya kita benar-benar berada dalam suasana kebangkitan. Lewat ibadah kebangkitan ini saya sampaikan, semoga naga dan para malaikatnya, para penyesatan yang sifatnya penyesatan, kiranya tidak ada lagi di tengah-tengah setiap perhimpunan ibadah di atas muka bumi ini. Maka saya seorang hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala juga harus berlaku jujur kepada Tuhan. Kebenaran kesucian itu bukan untuk dilihat manusia, tetapi Tuhan yang akan melihat segala sesuatu yang terkait di dalam diri seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan bisa memanipulasi mata jemaat, tetapi Tuhan tidak bisa. Segala sesuatu, kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan tahta penghakiman. Kiranya dapat dipahami dengan baik angka Romawi yang ketiga. Ada nyanyian kemenangan. Itu Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Angka Romawi ketiga, ada nyanyian kemenangan. Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Puji Tuhan, mari kita baca. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapi, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Puji Tuhan. Jadi tanda kemuliaan kekal di dalam Wahyu 12 angka Romawi yang ketiga adalah ada nyanyian kemenangan di surga. Puji Tuhan. Bagaikan ratap diganti dengan duka cita, diganti dengan sukacita. Ratap diganti dengan tari-tarian dan disertai dengan nyanyian. Puji Tuhan. Jadi orang yang berkemenangan ada nyanyian kemenangan. Amin, saudaraku. Ada nyanyian kemenangan terdengar di surga. Terdengar di surga. Apa yang didengar? Apa bunyi nyanyian yang terdengar itu? Ayat 11. Ayat 11. Kemenangan yang diperoleh terjadi lewat, ini suara nyanyian itu ya saudara. Kemenangan yang diperoleh lewat strip pertama, darah anak domba. Amin, saudaraku. Darah anak domba. Strip yang kedua, oleh perkataan kesaksian mereka. Strip yang kedua, oleh perkataan kesaksian mereka. Strip pertama, perkataan menunjuk firman Allah. Kesaksian menunjuk Roh El-Kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya saudaraku, kemenangan yang terjadi itu betul-betul terjadi
oleh karena darah anak domba. Puji Tuhan, berarti betul-betul berdiri di atas korban Kristus. Menjunjung tinggi korban, lebih tinggi dari segala-galanya. Sebab itu mari kita gunakan korban Kristus sebagai tolak ukur di dalam segala perkara, di tengah ibadah dan pelayanan kita, dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Gunakan itu sebagai barometer, gunakan itu sebagai tolak ukur. Manakala kita dalam kesusahan, pandang salibnya, pasti berkemenangan. Dalam kesulitan yang menghimpit, pandang salibnya, pasti kita berkemenangan. Dalam pergumulan-pergumulan, mungkin situasi yang begitu rumit, bahkan pergumulan itu sangat kusut, seperti rambut yang kusut, yang mungkin secara pemikiran manusia tidak bisa diuraikan oleh manusia. Pandang saja salibnya. Tuhan dapat menguraikan semua pergumulan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu kemudian perkataan firman, biarlah kiranya nyata dalam setiap perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan menurut firman Allah itu adalah perkataan firman. Amin, saudaraku. Kemudian kesaksian Roh Kudus. Kita sudah melihat tabiat dari Allah Roh Kudus. 7 tabiat dari Allah Roh Kudus merupakan api Roh Kudus yang berkobar-kobar. Itu adalah sebuah kesaksian yang heran dimanapun kita diutus. Bagaikan ke-7 roh Allah yang diutus di seluruh bumi. Itulah Musa dan Elia. Amin, saudaraku. Memberi kemenangan yang besar kepada kita semua. Lalu pada ayat 12, di sorga ada sukacita besar oleh karena kemenangan besar. Sebaliknya, celakalah bumi, laut, dan pengikut-pengikutnya. Sebaliknya celakalah bumi, laut, dan pengikut-pengikutnya. Bumi jelas itu menunjuk nabi-nabi palsu. Sebab sesuai dengan Wahyu 13 ayat yang ke-11. Binatang yang keluar dari dalam bumi jelas itu menunjuk nabi palsu. Akan mengalami celaka besar. Di surga ditandai dengan kemenangan, bumi mengalami celaka besar. Sebab itu bersyukur. Dalam setiap pemberitaan firman, kita boleh menikmati firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Itulah yang merupakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang disampaikan dalam kemurnian. Celakalah gereja Tuhan yang tidak mengenal firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Celakalah gereja Tuhan yang tidak mengenal cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, firman yang ditambahkan dan dikurangkan. Bukan saja nabinya, seluruh bumi juga celaka. Seluruh orang-orang yang diam di bumi celaka. Sebab itu saya harus sampaikan kepada seluruh sidang jemaat, baik yang dipastori, baik yang di Perumnas, baik yang di Serang, hargai firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Itulah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang disampaikan dalam kemurnian. Supaya kita tidak celaka bersama dengan bumi, orang-orang yang ada di bumi. Kemudian laut menunjuk antikris. Sesuai dengan Wahyu 13 ayat 1. Binatang-binatang yang keluar dari dalam laut itu menunjuk antikris dan antikris. Puji Tuhan. Saudara,
juga hal ini saya sampaikan dengan tandas. Berbahagialah saudara manakala saudara diajar untuk memikul salib. Berbahagialah saudara kalau hari ini Tuhan taruh suatu beban di atas pundak kita masing-masing, terkhusus imam-imam. Jangan kita lari dari kenyataan, jangan menganggap ringan ibadah dan pelayanan, karena itu merupakan hak kesulungan hanya karena sepiring kacang merah seperti Esau. Jangan saudara anggap enteng ibadah dan pelayanan ini hanya karena pekerjaan saudara, sibuk dengan pekerjaan saudara. Jangan anggap enteng ibadah dan pelayanan ini hanya karena uang. Jangan anggap enteng ibadah pelayanan ini hanya karena harta kekayaan dan kedudukan-kedudukan yang tinggi di bumi ini. Itu merupakan roh antikris. Karena orang-orang yang semacam ini satu kali kelak dia tidak akan kuat memikul salib, akhirnya mau tidak mau dia akan menerima cap meterai dari antikris di dahi maupun di tangan kanan, yaitu 666. Mereka itu akan mengalami celaka bersama-sama dengan laut. Itulah antikris dan pengikut-pengikutnya. Amin, saudaraku. Dan yang terakhir, celakalah pengikut-pengikutnya. Sebab itu, saudara, kita sudah menerima pengajaran firman Allah yang benar dalam ungkapan-ungkapan yang terang dari Allah Roh Kudus, supaya kita jangan disesatkan. Tapi mereka pengikut-pengikut yang disesatkan juga akan celaka. Sukacita besar terjadi di surga, tetapi sebaliknya celakalah bumi, laut, dan pengikut-pengikutnya. Puji Tuhan. Saudara, sekarang saat ini Tuhan sudah memberi suatu gambaran besar, suatu bayangan yang besar tentang kemuliaan kekal yang terdapat pada Wahyu 12. Jangan kita tidak mau tahu dengan hal itu. Jangan kita lupakan apa yang telah disampaikan oleh Tuhan malam ini. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, Wahyu 12 sebagai pendahuluan dalam susunan tabernakel terkena kepada Shekinah glory. Ini Shekinah glory, cahaya kemuliaan Kristus, cahaya kemuliaan Allah. Dari antara dua kerub yang di atas tabut tutup pendamaian ini, dari situlah nanti Allah berbicara. Itulah cahaya kemuliaan Allah, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Kerub yang pertama cahaya kemuliaan Allah, kerub yang kedua cahaya daripada Allah Roh Kudus. Barulah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah sebagai pendahuluan. Bertekunlah dalam suasana kebangkitan, supaya satu kali kelak Tuhan membawa kita dalam suasana kemuliaan yang kekal. Shekinah glory seperti wahyu yang terdapat pada Wahyu 12. Tetapi yang sangat mengerikan nanti adalah manakala naga dan malaikat-malaikatnya dilemparkan ke bumi, itu akan menjadi yang menjadi sasaran empuk daripada naga dan malaikat-malaikatnya adalah gereja yang tertinggal. Gereja yang tertinggal yang hanya memiliki firman Allah, penuh dengan firman Allah, juga penuh dengan Roh Kudus, tetapi ibadahnya belum memuncak sampai kepada kemuliaan. Kerohaniannya belum sampai kepada derajat yang tinggi. Ya, itu doa penyembahan.
Sebaliknya, gereja yang sempurna, seorang perempuan menunjuk gereja yang sempurna, sudah berada dalam naungan dari Allah Tritunggal, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Sudah memuncak, kerohaniannya sudah memuncak sampai kepada doa penyembahan. Buktinya apa? Kepadanya diberikan sayap burung nasar yang besar. Amin, saudaraku. Inilah kemuliaan kekal itu. Biarlah kiranya Tuhan membawa kita sampai kepada kemuliaan kekal. Saya berdoa untuk kita yang ada di Pastori, untuk kita yang ada di Serang Residen dan di Perumnas, untuk tiap-tiap sektor. Saya berdoa dalam doa supaya kiranya Tuhan membawa kita sampai kepada kemuliaan yang kekal, Shekinah glory. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Kita tundukkan kepala.